Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu, di channel saya. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui Super Thanks ya, dan menyalakan tombol loncengnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dengan Bapak Ibu. Disclaimer bahwa semua video saya itu hanya bersifat edukasi, tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi intinya saya hanya sharing informasi. Syukur-syukur kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan bisa saya jawab. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya melalui Instagram ataupun Facebook saya. Atau Bapak Ibu juga bisa kalau ada kira-kira materi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya ke saya, ya, kira-kira apa yang ingin saya bahas, yang ingin di-sharing, Bapak Ibu bisa sharing ke saya. Nah, kali ini saya mau sedikit menyampaikan informasi terkait dengan jadwal sertifikasi dosen, di mana kalau yang sebelum-sebelumnya sampai tahun 2023 itu adalah dibagi menjadi 3 gelombang dalam 1 tahun. Nah, sekarang itu sudah menjadi hanya 2 gelombang. Nah, ini yang seringkali juga banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen, Pak. Tolong untuk sharing informasi terkait dengan jadwal sertifikasi dosen. Saya seringkali menyampaikan bahwa hal yang terpenting yang Bapak Ibu harus ketahui, harus Anda pahami bahwa sebelum Anda mau mengikuti sertifikasi dosen, lengkapi dulu syarat-syarat yang dibutuhkan di dalam sertifikasi dosen. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di video-video saya yang terkait dengan sertifikasi dosen, Bapak Ibu bisa melihat apa saja sebenarnya yang disyaratkan gitu. Jangan sampai Bapak Ibu mau mengikuti sertifikasi dosen tetapi syarat-syarat yang lain itu belum terpenuhi. Nah, karena ada beberapa dosen yang memang secara ujuk-ujuk langsung didaftarkan ya, mungkin karena sudah minimal asisten ahli, tetapi syarat yang lain tidak diperhatikan. Itu yang sangat disayangkan. Saya sampai tanya bahwa loh, bagaimana dengan Departemen Sumber Daya Manusianya, kenapa kok langsung didaftarkan padahal ada syarat-syarat yang lain, seperti misalnya Anda harus mengikuti pekerti ataupun AA ya, Athlete Approach itu, ataupun bahkan Bapak Ibu harus sudah punya SKP selama 2 tahun, kemudian sudah pernah mengisi LKD di Sister Cloud masing-masing, meskipun Anda belum dinyatakan Serdos, tetapi itu salah satu bentuk kalau Bapak Ibu itu aktif di dalam Tridharma perguruan tinggi, gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, per 2024 itu jadwal Serdos itu hanya tinggal dibagi dalam 2 gelombang dalam tahun 2024 ini. Nah, jadi apa saja sebenarnya isi surat yang beredar tanggal 6 Mei 2024 ini? Saya kira Bapak Ibu sudah pasti mendapatkan ini atau bahkan belum ya. Jadi teman-teman yang mau mengikuti Serdos bisa menyimak video ini ya. Kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa tanya ke saya. Ya, ada sudah banyak yang bertanya ke saya termasuk video-video dan lain-lain ya. Video pembelajaran dan lain-lain. Ada yang bahkan pindah secara terpaksa dipindahkan oleh universitasnya ke jurusan yang lain, padahal itu bukan core-nya waktu S1 dan S2 gitu. Saya bilang bahwa Anda harus menceritakan di deskripsi dirinya alasan kenapa Anda dipindahkan itu ya. Oke, jadi secara garis besar, isi dari surat ini itu adalah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen atau Serdos tahun 2024. Bersama ini kami menginformasikan jadwal pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen pada gelombang 1 dan 2 tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, pada pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen ini akan dibuka 4 periode ya, di mana ada sertifikasi dosen Kemendikbudristek, kemudian sertifikasi dosen Kementerian Mitra,
kemudian ada sertifikasi dosen Dokdiknis, dan sertifikasi dosen mandiri. Nah, adapun jadwal pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024 itu seperti yang ada pada tabel berikut ini. Nah, ini kita bahas dulu yang gelombang pertama dulu. Nah, di dalam gelombang pertama ini dibagi menjadi ada 3 tahapan di dalam kegiatannya tersebut, ya. Di sini juga sudah lengkap setiap tahapannya dan tanggal-tanggalnya, ya. Jadi kalau kita melihat pada tahap 1 di situ ada penarikan data eligible. Artinya data eligible itu Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam kuota Serdos itu akan sudah didaftarkan oleh Departemen Sumber Daya Manusianya, yang kemudian pihak pusat itu akan melakukan penarikan data. Nah, itu tertanggal 3 Juni 2024. Nah, setelah itu kita masuk kepada tahap kedua, di mana pada tahap kedua ini Bapak Ibu dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen itu akan melakukan penyusunan PDD, UKTPT, dan penilaian persepsional, ya. Di dalam penilaian persepsional ini ada penilaian teman sejawat, kemudian penilaian mahasiswa, dan lain-lain gitu, ya. Nah, itu dijadwalkan pada tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2024. Kemudian yang ketiga itu adalah penghitungan nilai persepsional oleh PSDU PTU yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2024. Jadi cukup singkat Bapak Ibu untuk melihat persepsional, ya, atau kita dulu mengenalnya adalah deskripsi diri. Kemudian pengajuan dosen yang bersangkutan oleh PSDU PTU, ya, tanggal 19 sampai 21 Juni 2024. Nah, setelah itu adalah tahap yang ketiga, yaitu penilaian portofolio dosen yang bersangkutan oleh asesor PTPS, ya, perguruan tinggi maupun program studi, ya. Di situ, nah, kalau saya dulu juga dicek tuh sama dosen senior pada tanggal 1 sampai 15 Juni itu pelaksanaannya 2024. Kemudian ada yudisium internal dan yudisium nasional. Nah, semua tahapan ini Bapak Ibu bisa mengikuti kalau Bapak Ibu itu sudah memenuhi segala sesuatu persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Ya, itu catatannya ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video-video saya yang lain, tips dan triknya ketika bisa kita lolos Serdos, kemudian kita bisa mengidentifikasi sejak dini sebenarnya apa yang mempengaruhi kita itu tidak lulus di dalam sertifikasi dosen, ya. Kalau di zaman saya mah belum begitu banyak tutorial yang ada di YouTube. Nah, Bapak Ibu semestinya beruntung, ya, karena sudah banyak yang membuatkan video tutorial, ya. Salah satunya saya di YouTube saya itu yang bisa Anda simak sebenarnya apa saja yang semestinya harus dipersiapkan dan harus dilakukan. Nah, kemudian kita lanjut kepada gelombang kedua. Gelombang kedua juga sama, ada 3 tahapan. Kegiatannya juga sama seperti yang pada gelombang pertama, hanya yang membedakan adalah pada tahap pelaksanaannya, ya. Yaitu kalau yang tahap pertama yaitu dilakukan dari tahap pertama sampai tahap ketiga itu dilakukan September sampai dengan Oktober, ya, di mana akhir Oktober 2024 itu merupakan yudisium untuk nasionalnya. Jadi Anda sudah berhak mendapatkan atau sudah menyandang dosen yang bersertifikasi atau bisa dikatakan sebagai dosen profesional, ya. Tetapi kalau untuk akreditasi Anda belum bisa dinyatakan sebagai dosen profesional. Kenapa demikian? Karena di akreditasi Bapak Ibu, dosen yang profesional itu bukan hanya sekedar dia sudah memiliki sertifikasi dosen, tetapi yang bersangkutan juga harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Padahal kalau untuk sertifikasi dosen itu kan Anda memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi ada yang kadang bangga bahwa saya sudah dosen profesional. Ya, kita lihat dulu dosen profesionalnya berdasarkan aturan mana ini, karena di Indonesia itu banyak aturan.
Mau kita mengikuti aturan Serdos kah atau mau mengikuti aturan akreditasi? Karena kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan karena menyatu di dalam sebuah institusi, ya. Di sisi yang lain kita butuh Serdos, karena untuk kemajuan juga institusi, untuk pengembangan diri kita juga. Di sisi yang lain ketika kita mengacu kepada aturan akreditasi, maka kita dinyatakan sebagai bukan dosen profesional kalau jabatan fungsional kita itu adalah baru asisten ahli. Nah, secara garis besar itu Bapak Ibu yang ada isi di dalam video ini. Nah, kalau ada yang bertanya bahwa bagaimana dengan kita misalnya proses untuk mengajarnya seperti apa, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, saya bilang bahwa sekarang itu sudah teknologi sudah maju ya. Beda dengan zaman kita yang dulu gitu. Apa-apa itu harus nyari informasi sana, informasi sini. Kadang informasinya juga tidak jelas gitu ya. Nah, sekarang itu jauh lebih dipermudah Bapak Ibu. Ya, tinggal kesiapan Bapak Ibu untuk mengikuti tes sertifikasi Serdos. Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman Bapak Ibu yang akan mengikuti sertifikasi Serdos, mudah-mudahan semuanya lulus, semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan pada saat tes, hingga pada akhirnya Bapak Ibu dinyatakan lulus dan diyudisium secara nasional dan berhak menyandang atau mendapatkan gelar sertifikasi dosen. Ya, tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya itu tahun berikutnya. Jadi 1 tahun setelah lulus. Itu informasi dari yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah lulus di tahun 2023 awal Januari. Di tahun 2024 ini baru akan menerimanya. Beda dengan zaman saya dulu, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.